Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah di mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kehidupan, nikmat sehat sempat sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, tidak terasa kita sudah di hari yang ke-29 dari bulan Ramadan ini, yang artinya bahwasanya Ramadan tinggal menyisakan insyaallah 1 hari lagi. Ma'asyiral muslimin rahimanikumullah, di dalam perjalanan kita menghiasi dan mengisi dari bulan Ramadan ini, paling tidak ada 2 prestasi yang diraih oleh seorang mukmin. Yang pertama adalah prestasi di mana dia mampu mengisi waktu-waktunya dengan amal kebaikan dan ketaatan. Dari mulai sholat 5 waktu berjamaah, berzikir, berpuasa, qiyamul lail, tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran, dan amal-amal soleh yang lainnya. Ini artinya adalah bagian dari ketakwaan yang sudah dijalani oleh seorang mukmin. Prestasi yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, adalah dia mampu mengekang dirinya, mengekang hawa nafsunya dari hal-hal yang sifatnya sia-sia dan melalaikan, dan menjauhkan dirinya dari dosa dan kemaksiatan. Ini adalah bagian juga dari ketakwaan, yaitu menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh syariat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga tema kita pada pagi hari ini adalah terkait nasihat terkait istiqomah pasca Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang saat ini kita jalani di bulan Ramadan ini adalah baru awal, bukan akhir. Namun ini adalah satu awal di mana kita diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dididik selama 1 bulan untuk mampu, yaitu adalah taat kepada Allah dan menjauhkan diri dari dosa dan kemaksiatan. Ini harusnya selalu kita jaga untuk bulan-bulan berikutnya. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim telah menegaskan ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang sangat dicintai oleh Allah, amal yang dilakukan secara dawam, secara kontinu walaupun sedikit. Apa yang sudah kita lakukan dari prestasi di bulan Ramadan ini, maka seyogyanya tetap kita jaga dan kita lakukan di bulan-bulan yang lainnya. Dari mulai menjalankan salat 5 waktu secara berjamaah, berpuasa kita lakukan dengan puasa sunnah. Kemudian kita membaca Al-Quran tetap kita lakukan. Qiyamul lail kita tetap kita jaga walaupun hanya witir sebelum tidur. Ini adalah hendaknya tetap terus kita jaga. Dan kita hendaknya terus, yaitu adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang sia-sia, tidak memberikan kemanfaatan bagi urusan dunia dan akhirat kita, dan juga menjauhkan diri dari dosa dan kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk menunjang keistiqomahan kita di dalam ketaatan ada beberapa kiat yang seyogyanya kita lakukan agar kita bisa tetap istiqomah di dalam ketaatan dan ketakwaan. Yang pertama, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senang dan condong kepada ketaatan dan meminta bantuan kepada Allah untuk menjalankan ketaatan. Karena sesungguhnya hati kita, ma'asyiral muslimin, itu
diletakkan oleh Allah di antara dua jari dari jarinya Allah. Ya, yusarrifuha kaifa yasha. Dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga apa? Sehingga banyak kita jumpai ya, dan mungkin juga kita saksikan orang yang dulunya taat bisa berubah menjadi jahat. Dulunya dia jahat tapi dalam ya waktu tidak lama dia berubah menjadi yang taat. Itu murni haknya prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang membolak-balikkan hati tersebut. Maka oleh karena itu tentu kita sebagai seorang muslim dan mukmin berharap seperti yang didoakan oleh Rasulullah SAW di dalam doanya, Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang mencondongkan hati, ya, maka apa? Condongkanlah hatiku kepada ketaatan kepadamu ya Allah. Ini adalah mohon kepada Allah untuk supaya senang condong kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini condong kepada kedzaliman, kepada dosa dan kemaksiatan. Adapun doa isti'anah, meminta kepada Allah untuk supaya kita dibantu oleh Allah untuk bisa taat, berzikir, bersyukur dan beribadah dengan baik. Seperti sebuah hadis yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Ketika satu saat Rasulullah SAW beliau berpapasan dengan sahabat Mu'ad, lalu beliau menepukkan kedua tangannya di pundak Mu'ad sambil mengatakan, usika ya Mu'ad la tada'anna fi duburi kulli salatin an taqul. Wahai Mu'ad, aku wasiatkan untukmu, jangan kamu tinggalkan selesai kamu sholat agar kamu berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang artinya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah aku, bantulah aku untuk selalu bisa berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan bantulah aku ya Allah untuk selalu bisa bersyukur atas nikmat-nikmatmu. Wa husni ibadatik, dan bantulah aku ya Allah agar aku selalu bisa beribadah dengan baik kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Kita di dalam menjalankan ketaatan, kita menjauhi dosa dan kemaksiatan, itu tiadalah adalah karena ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluk yang lemah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah kiat yang pertama untuk bisa istiqomah, selalu memohon kepada Allah, yaitu adalah senang ketaatan dan mohon maunah, pertolongan dari Allah untuk menjalankan ketaatan. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam menjalankan keistiqomahan maka membutuhkan yang namanya mujahadah, keseriusan, kesungguh-sungguhan. Jadi kalau kita ingin ya meraih istiqomah, ya berarti harus ada kesungguhan, ada keseriusan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut telah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mereka itu jahadu fina, berjihad ya dalam rangka taat kepada kami, lanahdiyannahum subulana, benar-benar kami akan menunjukkan jalan-jalan kami kepadanya. Imam Mawardi di dalam kitab tafsir beliau yaitu Al-Uyun wan Nukat, beliau menjelaskan jalan-jalan apa yang Allah akan tunjukkan kepada umat ini yang mereka bersungguh-sungguh. Maka Imam Mawardi menjelaskan jalan itu tiada adalah jalan ya kalau kita beribadah kepada Allah dengan penuh harapan, penuh rasa takut kepadanya, maka Allah akan menunjukkan yang pertama ya, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita jalan kebenaran sehingga kita tahu ainal haq wa ainal batil. Yang kedua, Allah tunjukkan kepada kita ya akan jalan keikhlasan. Kita ya ditunjukkan oleh Allah ya untuk bisa ikhlas di dalam beramal. Kemudian yang ketiga, kata beliau, kita akan ditunjukkan pada jalan ilmu yang akan menghantarkan kita kepada surganya Allah. Kemudian yang keempat, yaitu adalah jalan menuju surga.
Jadi kalau kita sungguh-sungguh beribadah dan taat kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan kemudahan untuk meraih 4 tersebut. Dan itu semuanya adalah kebahagiaan kelak nanti hamba tersebut ya ketika bertemu dengan Tuhannya Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah yang kedua. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, di dalam beramal terkhusus adalah amal-amal yang sunnah yang kemarin sudah sempat kita juga singgung terkait dengan prioritas dalam beramal. Maka hendaknya lakukan amal itu sesuai kemampuan, jangan memaksakan diri. Karena kalau seseorang itu memaksakan diri dalam ketaatan, pasti dia akan dikalahkan oleh agama ini. Artinya apa? Dia tidak akan sanggup. Ya, dia tidak akan sanggup. Sehingga Rasulullah SAW telah mewasiatkan kepada kita, ya ayyuhan nas, alaikum minal a'mali ma tutikun, fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Wahai sekalian manusia, hendaknya kalian dalam beramal itu sesuai dengan kemampuan. Ya, kenapa? Karena Allah itu tidak akan pernah bosan memberi pahala kepada kalian hingga kalian itu bosan beramal. Sehingga apa? Istiqomah walaupun sedikit. Kita ambil contoh seumpama qiyamul lail, sholat malam. Di waktu kita di bulan Ramadan mungkin kita bisa ya 11 rakaat atau mungkin lebih daripada itu. Baik yang kita lakukan berjamaah bersama imam di awal waktu atau mungkin nanti di akhir waktu seumpama. Namun ketika nanti ya di bulan Syawal dan lainnya, maka tentu tantangan itu adalah lebih berat lagi. Sehingga apa? Sehingga jangan memaksakan ya, saya harus qiyamul lail 11 rakaat. Tidak, ya. Maka apa? Karena kalau Anda paksakan, maka apa? Maka Anda tidak akan istiqomah. Ya. Kenapa? Karena memaksakan sholat malam harus 1 jam, 2 jam, maka apa? Kita nggak akan bisa istiqomah. Biasakan kita menjalankan suatu amal walaupun sedikit tapi rutin. Kok kita ternyata baru qiyamul lail 15 menit kok sudah mulai ngantuk, istirahat. Ya, tapi jangan pernah terhenti walaupun cuma sedikit. Ya, maka apa? Maka ya lakukanlah suatu amal itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jika amal itu adalah amal yang sunnah. Adapun kalau wajib, maka sudah menjadi keharusan harus kita jalankan. Ini adalah kiat yang ya seterusnya. Di antara kiat yang lain itu bahwasanya untuk bisa istiqomah itu jaga keikhlasan dalam beramal. Orang yang ikhlas dalam beramal ma'asyiral muslimin, maka dia akan mudah untuk istiqomah. Karena apa? Karena kalau orang itu ikhlas, dia tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Dia hanya berharap pahala dari Allah. Dia hanya berharap surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berharap ya kepada manusia. Berbeda dengan orang-orang yang munafik. Mereka ketika beribadah pengen dilihat oleh orang lain, ya, pengen didengar orang lain, pengen dipuji orang lain. Sehingga ketika mereka ya dalam beribadah tidak dilihat oleh orang, tidak didengar orang, dan tidak dipuji orang, maka dia tidak akan menjalankan. Dan itulah yang terjadi ya pada orang-orang munafik pada zaman Nabi dahulu. Mereka ketika sholat duhur, asar, maghrib, mereka masih datang ke Masjid Nabawi. Tapi ketika sudah sholat isya dan sholat subuh, mereka tidak hadir. Kenapa? Karena tidak dilihat oleh Nabi, tidak dilihat oleh para sahabat. Ya, sehingga apa? Sehingga tidak istiqomah. Jadi tidak bisa istiqomah. Nah, ini pentingnya jaga keikhlasan kita. Kenapa? Karena ikhlas akan menopang kita untuk bisa istiqomah. Karena yang kita harapkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin, di antara kiat istiqomah itu adalah jaga ya persahabatan kita dan lingkungan kita. Yaitu apa? Cari sahabat yang baik, cari lingkungan yang baik. Kenapa? Karena sahabat yang baik, lingkungan yang baik itu akan sangat menopang keistiqomahan. Sehingga baginda Rasulullah SAW, beliau telah bersabda ya di dalam sebuah hadisnya, almar'u ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung dari agama teman akrabnya.
Jadi kalau kita ini punya sahabat yang agamanya baik, fa insya Allah kita akan terbawa baik. Namun kalau kita ini punya ya teman akrab, agamanya tidak baik, maka itu pun pasti akan membuat kita tidak istiqomah. Sehingga Rasulullah SAW juga beliau diperingatkan oleh Allah di dalam surat Hud ayat 112 hingga 113. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Muhammad, istaqim kama umirta. Istiqomalah kamu Muhammad sebagaimana kamu diperintahkan. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk apa? Untuk menyampaikan agama ini kepada umat manusia, untuk mendakwahkan agama ini kepada seluruh umat manusia. Sehingga apa? Tetap kamu fokus ya istiqomah untuk mendakwahkan agama ini Muhammad. Wa man taba ma'aka, dan bersama dengan orang-orang yang sudah bertaubat bersamamu. Nabi Muhammad ya tetap disuruh istiqomah berdakwah dengan tetap menjaga komunitasnya. Siapa? Orang-orang yang sudah Islam, orang-orang yang sudah menjadi sahabat beliau. Tetap dijaga ya persahabatan dengan mereka. Kenapa? Mereka sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka butuh bimbingan ya Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi Muhammad pun ya butuh dukungan dari mereka. Ya, begitu pula kita di dalam beragama, kita butuh yang namanya support, motivasi, dorongan dari teman-teman akrab kita untuk bisa istiqomah. Ya, wala tadghaw. Kemudian Rasulullah melarang Nabi Muhammad dan umatnya, wala tadghaw. Jangan kalian melampaui batas. Ya, kalau kita melampaui batas, kita pun tidak akan bisa istiqomah. Wala tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Dan jangan kalian melampaui batas, sesungguhnya Allah itu melihat apa yang kalian kerjakan. Kemudian ayat 113 Allah berfirman, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kalian itu condong, cenderung, mendukung, memihak ya, memilih orang-orang yang zalim. Niscaya neraka itu akan menyentuh kalian. Di sini ada larangan. Jangan sampai kita ini condong cenderung bersahabat, memilih ya, ibaratnya adalah mendukung orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan kita dimasukkan neraka oleh Allah bersama dengan mereka. Kenapa kok kita bisa bersama? Padahal kita hanya di situ diungkapkan wala tarkanu ila. Rokana ila itu kalau dalam bahasa Arab artinya condong, cenderung ya. Belum tentu dia melakukan, belum. Tapi adalah baru seneng, cenderung. Kenapa? Itu awalnya. Dimana orang itu adalah seneng, cenderung ya kepada kezaliman. Lama-kelamaan terjerumus dalam kezaliman tersebut. Sehingga apa? Fatamassakumun nar. Maka kelak neraka itu akan menyentuh kalian. Ya, wa ma lakum min dunillahi min awliya tsumma la tunsarun. Ya, kemudian bagi kalian tidak ada para penolong dari selain Allah. Nanti kalau sudah di hadapan Allah, tidak ada yang bisa menolong kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa melindungi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tunsarun. Kemudian kalian kelak tidak akan ditolong. Ya, kenapa? Karena kita bersahabat, mendukung, memihak ya, dan apa? Memilih orang-orang yang zalim. Wallahu taala a'lamu bishawab. Ini beberapa kiat untuk bisa istiqomah ya pasca Ramadan kelak. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Akhir kalam kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.